Baik, saudara sekalian, peserta mata kuliah sosiologi yang berbahagia, juga saudari Ilhamda, host kita yang bertugas pada hari ini, mungkin selama 1 semester ini, juga Pak Piat dan Ibu Rahma. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. semoga kita semua senantiasa sehat, penuh keberkahan dalam lindungan Allah. Amin. Baik, saudara sekalian, mata kuliah kita adalah mata kuliah sosiologi. Adapun kode mata kuliahnya adalah KPM 131. Itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini diampu oleh Departemen Sains, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Untuk 3 hurufnya diambil KPM, ya. Jadi pengampunya Departemen SKPM, Fakultas Ekologi Manusia. Kemudian kode 131 itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini diberikan ataupun dilayani pada semester 1 atau 2. Jadi kalau saudara saat ini menerimanya di semester 2. Adapun kode 3 ini menunjukkan kalau di kami di SKPM itu masih ada divisi peminatan keilmuan. Ya, ada kode 1 itu peminatan keilmuan komunikasinya, kode 2 lebih pada peminatan keilmuan ekologinya, kemudian kode 3 lebih pada peminatan sosiologinya. Itu singkat saja. Kemudian huruf angka terakhir 1 menunjukkan ini adalah mata kuliah pertama yang dilayani oleh departemen ini, termasuk divisi 3 ini di IPB, ya. Itu sedikit penjelasan kode mata kuliah. Kemudian inilah 7 hal yang akan kami sampaikan pada perkuliahan hari ini. Tidak perlu saya sampaikan satu persatu karena nanti semuanya akan kita bahas juga. Kemudian inilah deskripsi mata kuliahnya. Tadi kalau di poin A kan ada deskripsi mata kuliah. Nah, ini langsung saja ini supaya tidak mengulang-ulang. Baik, saudara sekalian, ini ibaratnya kalau Anda pecinta kuliner ataupun sedang memesan makanan, nah inilah ibaratnya menunya lain, ya. Dalam arti apa, saudara sekalian? Kalau saudara sudah mendapat mata kuliah ini, itu nanti akan mampu apa? Atau akan meningkatkan kompetensi apa? Nah, itu tercermin dari deskripsi mata kuliah ini. Saya bacakan untuk saudara, meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi untuk menganalisis fakta-fakta sosial dan memahami hasil penelitian sosiologi. Ini dia, saudara sekalian. Artinya nanti kalau sudah belajar selama 1 semester, oh ini contoh landasan teori sosiologi. Oh ini konsep sosiologi. Ini fakta sosialnya. Nah, jadi kalau ada realitas sosial, fakta sosial, atau hasil penelitian sosiologi, oh ini loh pisau analisisnya, teori sosiologinya ini, konsep sosiologinya ini. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara sekalian. Jadi inilah tujuan mata kuliah ini. Sehingga topik-topik yang dibahas pun relevan dengan tujuan tadi.
Baratnya ini menunya. Nah, ya. Yang pertama, memahami masyarakat secara sosiologis. Ini akan kami sampaikan pada kuliah ke minggu kedua, ya. Kemudian nanti ada topik atau pokok bahasan interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial, ya. Kemudian pada minggu berikutnya, potret masyarakat dilihat dari lensa struktur sosial. Selanjutnya, keragaman dan eksistensi budaya Indonesia. Kemudian, dinamika kelembagaan sosial. Selanjutnya, dinamika grup dalam masyarakat yang berubah. Nanti setelah 6 pokok bahasan, kita akan UTS, ujian tengah semester. Kemudian, setelah ujian tengah semester, kita akan lanjutkan dengan materi birokrasi dan pencegahan korupsi, dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital, kemudian kekuasaan dan wewenang, selanjutnya komunikasi merajut hubungan sosial, kemudian krisis ekologi dan modernisasi ekologi, selanjutnya gender, kesetaraan, dan inklusi sosial, dan terakhir adalah perubahan sosial dalam arus globalisasi. Inilah deskripsi mata kuliah ini. Sehingga karena ini adalah kontrak perkuliahan, maka seandainya kami tidak menyuguhkan ini kepada saudara selama 1 semester ini, ya saudara punya hak sebenarnya untuk apa? Untuk komplain. Wah, ini deskripsi mata kuliahnya ini, kenapa yang diajarkan berbeda misalnya. Seperti itu. Namun tentu kami akan konsisten dengan apa yang kami nyatakan dalam deskripsi mata kuliah ini. Sehingga saudara sekalian, inilah karakter mata kuliah sosiologi yang diberikan untuk mahasiswa PPKU, ya. Jadi saudara bisa baca satu persatu, ada 5 hal, dan sebenarnya ini akan tercermin pada apa? Pada standar kompetensi capaian pembelajaran sosiologi. Perhatikan di sini, yang pertama, nah ini tadi, ini secara spesifik ini sudah ditekankan di sini, kemampuan-kemampuan Anda. Kalau di dalam deskripsi tadi, masih sebatas menyebut kemampuan mahasiswa memahami. Nah, memahami landasan teori-teori, menggunakan konsep, menganalisis fakta-fakta sosial. Namun di bagian yang ini, di sini sudah disampaikan secara spesifik. Yang pertama adalah mengembangkan pola pikir mencari tahu, ya, berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi, ya, berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi. Jadi ada aspek pengetahuannya, ya. Knowledge-nya disitulah. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai, perilaku pihak lainnya. Jadi di sini ya unsur empatinya akan lebih dikedepankan. Artinya berdasarkan nilai norma yang berlaku di berbagai aras, nanti kita akan memahami itu. Kemudian yang ketiga adalah mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Nah ini. Kemudian yang keempat, mampu melatih interaksi dan interdependensi atau ketergantungan antar individu, society, dan lingkungan. Yang kelima,
mampu melatih pola pikir antisipatif. Nah, ini antisipatif terhadap konsekuensi suatu proses perubahan akibat tindakan manusia berupa realitas dan masalah sosial di masyarakat pada berbagai aras. Nah, ini sudah menyebut aras mulai dari kalimat sebelumnya tadi. Aspek pemahaman sikap, ya. Kemudian yang keenam adalah mampu melatih respon proaktif, penuh minat terhadap perubahan sosial pada society 1.0 hingga society 5.0, ya, aspek aplikasi. Artinya apa? Respon proaktif ini diharapkan, dan melalui perkuliahan ini juga akan mengenalkan keterampilan tentang metode pendekatan dan pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Baik, saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, apakah semua sudah melakukan presensi tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga sudah, ya. Sudah, Pak. Iya, karena diharapkan pengisian presensi itu ya 15 menit pertama. Kecuali karena satu dan lain hal, terkendala jaringan, itu bisa ditoleransi maksimal 30 menit, ya. Baik, saudara sekalian, mungkin saudara masih bertanya-tanya siapa gerangan yang mengajar ini, walaupun tadi malam juga sudah saya sampaikan bahwa saya adalah martua Sihaloho, ya. Jadi ada 26 dosen yang akan mengajar pada semester genap ini, ya. Namun berdasarkan kesesuaian jadwal, karena kita harus mengajar pada mata kuliah lainnya, yang akan mengajar di kelas kita adalah nomor 12, ya, martua Sihaloho. Saya sendiri saat ini sedang berada di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ya. Saya memang mengajukan perizinan WFH dari Tarutung, dari tanah kelahiran. Jadi kalau sekarang umumnya saudara ada di daerah asalnya, ya, yang mengajar saudara pun berada di daerah asalnya. Kalau saya tepatnya tanah kelahiran saya juga. Baik, namun saudara sekalian, apabila misalnya saya berhalangan hadir, ini kode dosennya saya itu adalah MTS, Madrasah Sanawiyah, ya. Jadi belum lulus ini SMA ini, tapi sudah mengajar, ya, Madrasah Sanawiyah setara SMP itu. Nah, apabila saya berhalangan hadir, maka dosen-dosen lain, ya, dosen lain itu artinya ada 25 dosen yang akan apa? Yang akan berpeluang menggantikan saya mengajar, gitu, ya. Dan koordinator mata kuliah kita ini ada nomor 16, saudara sekalian, Bapak Murdianto. Beliau yang mengkoordinir kami semua, 26 orang, mengkoordinir Bapak Ibu Tendik, mengkoordinir rekan-rekan host, ya, baik substansi maupun teknis perkuliahan ini. Baik, saudara sekalian, ini jadwal kita, ya, jadwal kita ini. Kemudian saya tadi belum menjelaskan bahwa kode mata kuliah ini
memang KPM 131, tapi biasanya ada dalam kurung 2 garis 0, nah, 2 0 gitu. Itu artinya saudara sekalian hanya 2 kali 50 menit atau selama 100 menit kita akan belajar bersama di dalam perkuliahan ini. Artinya tidak ada praktikum, ya. Mungkin pada mata kuliah lain seperti pendidikan agama, kemudian mata kuliah mungkin fisika juga, dan mata kuliah lainnya itu ada praktikumnya atau responsi mungkin ya disebut ya. Baik, ini jadwal perkuliahan kita selama 1 semester ini. Hari ini tidak ada materi. Ya, kalau saudara lihat kan ini, lihat PB 00. Ya. Jadi hari ini hanya menjelaskan kontrak perkuliahan, orientasi mata kuliah dengan pendekatan SCL. Nah, ini apa itu SCL? Mungkin saudara sudah terbiasa mendengarkannya karena ini adalah perkuliahan mungkin yang rata-rata yang ke-15 buat Anda selama Anda di PB, ya. Karena selama 1 semester itu setidaknya ada 14 perkuliahan. Begitu ya. Kemudian karena kita hari Selasa, maka kalau dari sisi penanggalan ini ya di antara tanggal inilah. Ya, tambahkan 1 saja, 9, kemudian kita akan ketemu lagi 16 Februari, ketemu 23 Februari. Nah, pokok bahasanya secara lengkap sudah ada di sini. Namun, saudara yang harus saudara perhatikan nanti adalah akan ada ini. Sebelum saya ke situ, saya akan jelaskan dulu mengenai ini, komposisi penilaian, supaya kita nanti nyambung cerita di atas, ya. Nah, ada 6 komposisi penilaian untuk menentukan huruf mutu, ya. Huruf mutu saudara nanti dari mata kuliah ini, ya. Ada yang disebut dengan UTS dan UAS. Semoga sudah terbiasa dengan istilah itu. Bobotnya masing-masing 30%. Ya. Kemudian ada kuis. Nah, ini. Kuis bobotnya 10%. Nah, nanti akan ada 4 kali kuis. Nah, saya akan jelaskan nanti di atas 4 kalinya itu kapan saja. Kemudian ada tugas terstruktur. Ini juga 4 kali. Nah, bobotnya 15%. Nah, kemudian yang kelima ada keaktifan diskusi kelas. Bobotnya 5%. Dan ada komponen yang keenam adalah partisipasi kehadiran 10%. Artinya, kalau hari ini sampai kuliah ke-14 saudara hadir, maka Anda sudah otomatis dapat nilai 10. Tapi kalau 10 semuanya, yang lainnya masih 0, ya itu masih nilainya E, ya kan? Itu. Jadi Anda diharapkan ya dari semua komposisi penilaian ini Anda mendapatkan nilai yang baik supaya pada akhirnya memperoleh huruf mutu A. Seperti itu. Ya. Kalau memperhatikan komposisi penilaian ini, maka saudara sekalian ya tentu semua komponen itu baik yang komposisinya atau bobotnya hanya 5%, ya, maupun yang tinggi 30%, semuanya memiliki apa ya? Arti penting buat saudara. Itu ya. Jadi kalau saudara mentargetkan nilai misalnya A, maka ya usahakanlah semua
komposisi penilaian ini ya minimal di angka 80. Jadi kalau misalnya UTS, UAS, kuis, tugas terstruktur sudah minimal 80, kehadirannya bisa mencapai 10%, keaktifannya ya setiap katakanlah 3 minggu sekali, misalnya seperti itu, ada kesempatan bertanya ataupun memberi komentar pada jawaban temannya, maka Anda akan memperoleh nilai keaktifan seperti itu. Ya, jadi ini komponen penilaiannya supaya saudara bisa langsung mengetahui di sini. Nah, kapan kuis akan dilakukan, kapan tugas terstruktur akan dilakukan, itu ada di sini. Singkatnya adalah masing-masing kuis dan tugas terstruktur itu dilakukan 2 kali di sesi UTS, 2 kali di sesi UAS. Artinya saudara sekalian, tidak semua pokok bahasan dikuiskan. Tidak semua pokok bahasan ada tugas terstrukturnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah ada tugas terstruktur, maka itu tidak ada kuis. Seperti itu. Ya. Nah, tugas terstruktur itu pun ada yang sifatnya tugas individu, ada juga yang sifatnya tugas kelompok. Gitu. Nah, Saudari Ilhamda, ada? Iya, Pak. Sudah dapat pembagian kelompok dari departemen? Belum, Pak. Kalau departemen, kalau saya tidak salah, tidak pembagian kelompoknya itu ke kelas masing-masing, Pak. Oke, ya baik. Nanti kalaupun ini saya bisa kirimkan ya. Baik. Baik, Seperti Pak. itu kira-kira. Jadi singkatnya begitu saudara sekalian. Jadi ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, kalau kelompok bekerjalah bersama supaya tidak hanya namanya saja yang dicantumkan seperti itu. Karena itu akan tampak kalau misalnya nih tugas terstruktur PB3 misalnya. Ya. Ini akan kita diskusikan pada kalau kita berarti 2 ya. 2 Maret 2021. Ya. Kalau itu hanya dikerjakan oleh 1 orang, kemudian kelompok itu yang mungkin secara acak kami tugaskan untuk presentasi, maka bagaimanapun yang akan dominan mengetahui apa yang dipresentasikan ya sih yang 1 orang itu. Jadi kerugian buat Anda nanti. Kerugian buat Anda ketika Anda tidak ikut mengerjakan tugas terstruktur gitu. Jadi pesan saya kerjakanlah tugas terstruktur secara bersama kalau itu sifatnya kelompok. Kalau itu sifatnya individu, kerjakanlah dan buatlah yang terbaik. Ya paling tidak ya pada saat tugas individu tugas terstruktur itu nilai Anda ya kalau bisa ya minimal 80. Lebih bagus mendekati angka 100 misalnya gitu. Kalaupun ada pembatasan nanti ada yang maksimal 90 gitu. Itu saudara sekalian. Kemudian ini tanggal UTS kita periodenya, nanti kita tinggal tunggu jadwal dari IPB. Kemudian ada hari-hari libur, namun saya perhatikan tidak ada yang di hari Selasa, jadi kita akan aman, kuliah tetap di hari Selasa sepanjang 1 semester ini. Kemudian ini perkuliahan sesi UAS, ya sesi UAS. Sesi UAS ini pun ada 2 tugas terstruktur, ada 2 kuis, ya. Nah ini khusus untuk kuis yang ke berapa ini? Kuis
untuk PB 13 kalau saya perhatikan ini tidak ada kuis di sini, ya. Tidak ada kuis. Namun di dalam PB 13 ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan diskusi di dalam perkuliahan. Tentu kontribusinya nanti lebih pada nilai aktivitas, ya. Khusus untuk PB 13 kalau saya perhatikan tidak masuk pada materi kuis, ya. Jadi artinya saudara sekalian harus Anda perhatikan dengan baik, harus diperhatikan dengan baik tanggal-tanggal ini, ya. Tanggal-tanggal di mana Anda harus kuis, ya, di mana Anda harus mengerjakan tugas terstruktur. Karena apa? Kontribusi nilainya itu hanya ada, maksud saya kontribusi komposisi nilainya ada 6 gitu. Dengan kata lain, kalaupun UTS Anda 100, UAS Anda 100, kuis tidak pernah diikuti, tugas terstruktur tidak pernah dibuat, tidak pernah aktif di kelas, ya. Kemudian partisipasi kehadirannya katakanlah terpenuhi, jadi maksimum nilainya itu sudah maksimum nilainya BC. Itu pun kalau UTS-nya 100, UAS-nya 100, kehadirannya ya katakanlah 80%. Artinya nilainya baru 68 BC gitu. Ya. Jadi dalam hal ini tentu bukan nilai BC yang Anda harapkan, ya. Berpartisipasilah dalam setiap kegiatan perkuliahan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Halo? Lanjut dulu? Lanjut, Pak. Iya, Pak. Lanjut ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, karena materi selanjutnya ini, nanti host ingatkan saya kalau sudah 9.35 ya, supaya persiapan selesai ya. Baik, saudara sekalian, ini adalah pokok dan subpokok bahasan. Nah, pokok dan subpokok bahasan selama 1 semester ini. Ya. Pada PB01 kita akan memahami masyarakat secara sosiologis. Ya. Sebelum kita ke perkuliahan pertama, saya ingin mengetahui dulu. Jawaban dari rekan-rekan, mungkin 2-3 orang. Sosiologi itu apa? Atau apa definisi sosiologi, atau sosiologi itu ilmu tentang apa, mempelajari apa gitu. Ada yang mau menjawab dulu atau tidak nih? Saya izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Dengan siapa ini? Anissa Lestari, Pak. Iya, baik. Silakan, Saudari Anissa. Oke. Kalau dulu belajar di SMA, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta mempelajari tentang bagaimana struktur-struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Silakan, dengan saudari siapa? Aisyah Nandamsir, Pak. Oke, yang dari Sulawesi tadi ya? Iya, Pak. Kalau Anissa dari mana tadi? Saya dari Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Baik, dari Sumatera Selatan ke Sulawesi. Silakan. Menurut saya, sosiologi itu mempelajari tentang struktur dan karakter masyarakat, problematika dalam masyarakat, fenomena sosial, dan juga gerakan masyarakat.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, kita sudah mendengarkan jawaban dari teman-teman kita. Ada yang tahu sosiologi itu asal-usul katanya? Ada yang tahu? Silakan. Izin jawab, Pak. Silakan. Siapa ini? Cynthia, Pak. Silakan. Cynthia. Sosiologi itu berasal dari kata sosius yang artinya kawan atau teman, dan logos yang berasal dari Yunani yang artinya pengetahuan. Logos kali maksudnya ya? Iya, Pak. Logos ya. Jadi kalau logos artinya ilmu, ya, socius artinya kawan. Jadi sosiologi apa, Cynthia? Ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar masyarakat dan proses melestarikan kebudayaan gitu, Pak. Jadi saudari Cynthia dan kawan-kawan, tadi Cynthia sudah menjelaskan asal usul katanya. Jadi sederhananya sosiologi itu adalah ilmu tentang kawan-kawan. Ambil saja dari situ, dari asal usul katanya tadi. Ya, logos ilmu, socius kawan, ya, atau teman. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ini kalau dibahasakan, ya inilah yang disebut dengan masyarakat. Jadi sosiologi singkatnya adalah ilmu tentang masyarakat. Ya. Oleh karena itu, pada PB01 kita akan diperkenalkan memahami masyarakat secara sosiologis. Ya. Jadi kalau nanti kita akan bahas secara spesifik mengenai hal ini, kalau misalnya saudari Cynthia, Cynthia yang menjawab tadi nih ya, contoh misalnya, kalau Cynthia itu hidup menyendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi dengan teman-temannya, dengan ini, dibahas nggak di dalam sosiologi itu? Itu dikaji nggak dalam ilmu sosiologi? Yang jawab bisa Cynthia, bisa rekan yang lain. Iya, Pak, dikaji, Pak. Fikri, dibahas nggak itu dalam sosiologi? Iya, Pak, dibahas, Pak. Dibahas. Oke. Dibahas, tetapi bukan menjadi pokok kajian dari sosiologi secara khusus. Kenapa? Karena yang dipahami di dalam belajar sosiologi itu tadi harus dengan apa? Kawan-kawan. Misalnya kalau saudara martua gitu ya, membenturkan kepalanya ke dinding gitu. Itu dibahas nggak dalam sosiologi? Tidak. Tapi dalam ilmu lain, wah itu dibahas. Gitu. Ya. Karena apa? Sosiologi itu ya kekuatannya itu di kawan-kawan tadi, ada proses interaksi tadi. Kenapa disebut fenomena sosial? Ya, karena ya itu dia tadi. Berkaitan dengan realitas fenomena dari hasil interaksi individu versus individu. Maka kalau dulu waktu belajar sosiologi di SMA, bagi yang sudah belajar, ada yang disebut dengan individu versus individu. Jadi minimal 2 orang dulu. Minimal ada interaksi, saudara. Kalau ada 2 orang, maka itulah yang nanti disebut apa? Aras dari sosiologi, yaitu aras interaksi sosial. Atau biasa disebut aras mikro. Aras mikro, aras interaksi sosial.
Seperti itu. Ya. Makanya di minggu kedua kita diperkenalkan dengan interaksi sosial itu, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Nah, ini kenapa disebut memfungsikan konflik sosial gitu? Ada yang asosiatif kerjasama, ada yang disosiatif konflik sosial. Tapi, nah itulah nanti di sini akan dibahas bagaimana konflik sosial itu ya manfaatnya dalam berbagai aspek nanti. Ya, sebelum ke situ, nah di minggu pertama juga kita masih akan diberikan penjelasan konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Ibaratnya ini apa? Sosiologi itu salah satu sudut pandang kita, ya. Karena bagaimanapun, misalnya ketika ada sejumlah orang itu di satu tempat, itu, kalau sosiolog melihat itu mungkin dengan sudut pandangnya dia. Kalau ahli politik memandang kerumunan itu dengan sudut pandang dia. Kalau ahli ekonomi atau seorang wirausahaan, pebisnis misalnya, entrepreneur melihat itu dari sudut pandang dia. Berikut apa? Berikut kepentingannya. Itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana penelitian dan penerapan sosiologi. Itu akan dibahas di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua tadi mengenai interaksi sosial dimulai dari fenomena sosial, kerjasama dan konflik, definisi dan syarat interaksi, bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian tantangan dan solusi. Kemudian pada minggu ketiga kita akan diperkenalkan dengan potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Ini dia, lensa struktur sosial. Kalau Anda melihat di keluarga saja, itu sudah ada struktur paling tidak. Ya, kalau kita lihat di keluarga, oh itu ada orang tua, ada anak. Kalau kita lihat di pemerintahan, oh ada pemerintah yang sedang berkuasa atau sedang mendapat amanah. Ada kita sebagai rakyat. Kalau kita lihat di IPB, oh ada rektor bersama para wakil rektor sebagai pejabat IPB. Oh ada kita sebagai dosen dan mahasiswa. Atau di pertemuan kita hari ini, ya saat ini saya menjadi dosen Anda. Seperti itu. Tapi di luar sana bisa jadi Anda adalah apa? Adalah atasan saya. Karena saya misalnya kerja sampingan di perusahaan yang saudara pimpin, misalnya seperti itu. Jadi kita selalu diperhadapkan dengan apa? Struktur sosial. Ini maka satu pertemuan ini, potret masyarakat dilihat dengan struktur sosial. Seperti itu. Tentu ada hubungannya ini dengan materi-materi kita yang lainnya nanti, misalnya tentang kekuasaan, tentang stratifikasi. Kemudian pada minggu kelima atau PB4, kita akan disuguhkan nanti mengenai keragaman dan eksistensi kebudayaan di Indonesia. Ya. Kita akan membahas realitas dan dinamika keragaman kebudayaan, kemudian rumusan dan unsur-unsur kebudayaan, kemudian bagaimana kebudayaan itu mengalami ancaman dan mempertahankan eksistensinya. Seperti itu. Baik, saudara sekalian, kemudian pada minggu ke-6 atau PB ke-5, kita akan membahas, mendiskusikan dinamika kelembagaan sosial. Kelembagaan, ya, sesuatu yang melembaga, sesuatu yang mendarah daging. Nah, ini. Bagaimana pengembangan kelembagaan, bagaimana fenomenanya, konsep-konsepnya, utamanya nanti bagaimana muaranya dalam masyarakat kontemporer. Nah, seperti itu. Berikutnya
kita akan membahas dinamika grup dalam masyarakat yang berubah. Masyarakat yang berubah, gitu. Fenomena grup dalam komunitas, dasar pembentukan grup, penggolongan grup, struktur dan kohesi grup, dinamika grup. Grup misalnya, ketika teknologi belum hadir, jarang sekali kita ada seperti WA grup kita lah, misalnya seperti itu, menggunakan teknologi. Dulu semuanya masih dengan tatap muka. Grup-grup itu tatap muka. Ya kalaupun ada dulu email itu, ya tetap membutuhkan yang namanya tatap muka, kopi darat seperti itu. Nah sekarang semuanya, itu makanya di dalam tujuan perkuliahan kita di awal itu sosiologi itu dari masyarakat 1.0 sampai 5.0. Nah itu dia. Ya, kita bisa diskusikan itu. Ya memang tampak juga kalau kita lihat kasat mata bagaimana perubahan berburu meramu, beladang berpindah, pertanian menetap, masyarakat industri maju, masyarakat pasca industri maju. Nah, itulah yang kita alami sekarang ini dengan membudayakan teknologi, ya. Kemudian setelah PB6 ini kita akan UTS. Artinya 30% nilai Anda ditentukan PB1 sampai PB6. Kemudian kita UTS, kita lanjutkan PB7 sampai PB13. Jadi kalau sesi UTS itu ada 6 pokok bahasan yang diujiankan, nanti di sesi UAS ada 7 pokok bahasan yang menjadi materi ujian. Yang pertama adalah PB7, birokrasi dan pencegahan korupsi. Ya, birokrasi dan pencegahan korupsi. Artinya apa? Dengan mengedepankan birokrasi, dengan transformasi birokrasi yang bagus, maka korupsi itu dapat diminimalkan, bahkan dapat dinolkan. Ya, kira-kira seperti itulah ini. Ya, tentu akan diawali dengan isu birokrasi dan korupsi, konsep lembaga ke organisasi, perbedaan grup organisasi birokrasi. Ya, tentu harapannya apa? Kita dapat mencegah korupsi, dapat mewujudkan birokrasi yang lebih bagus ke depannya. Kemudian dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Ya, kita tadi sudah menyebut juga dari 1.0 ke 5.0 tadi itu. Ya, pengertian dan fungsi stratifikasi, proses terbentuknya stratifikasi, dinamika stratifikasi sosial. Tentu seperti saya sampaikan tadi, materi kita saling terkait. Ya, materi ini nanti tentu saling terkait. Mulai dari yang pertama ini, semua PB1 ke PB2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua saling terkait. Itu. Orang yang pada struktur yang atau strata yang lebih tinggi, itulah yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang akan kita bahas di PB9. Maka di sini kita akan membahas tentang fenomenanya, pengertiannya, tipologi praktik kekuasaan dan wewenang seperti itu. Kemudian kaitannya dengan itu juga kita akan memahami komunikasi. Bagaimana komunikasi ini merajut hubungan sosial, ya. Makanya di sini akan disampaikan komunikasi merajut interaksi sosial, komunikasi dalam sistem sosial, komunikasi untuk perubahan sosial. Saudara perhatikan ini. Komunikasi untuk perubahan sosial. Nanti di PB13 kita perubahan sosial dalam arus globalisasi. Teknologi komunikasi, sihir dan ancamannya. Ini dia. Bagaimana teknologi komunikasi itu menjadi sesuatu
sesuatu magnet yang luar biasa dalam kehidupan ini, namun sekaligus juga diperhadapkan dengan ancamannya, tantangannya ke depan. Kemudian PB11, krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Di sini kepedulian kita terhadap lingkungan. Bagaimanapun masyarakat itu tidak lepas dari interaksi dia terhadap lingkungannya, terhadap ekologinya. Nah, di sini kita akan membahas 5 sub pokok bahasan: peradaban modern dan krisis ekologi, ekologi dan revolusi teknologi, resiliensi, adaptasi dan keberlanjutan, modernisasi dan modernisasi ekologi. Kemudian yang kelima adalah inisiatif dan praktik readaptasi melalui modernisasi ekologi. Dan pada minggu ke-13 atau PB12 nanti kita akan membahas gender, kesetaraan dan inklusi sosial. Ya, karena inklusi sosial itu dianggap sebagai apa ya? Sebagai upaya ke depan nanti bagaimana menaikkan derajat seseorang. Ini relevan sekali dengan kesetaraan gender. Namun tentu realitasnya kenapa ini dikedepankan, karena ya ada banyak ketidakadilan, ada banyak yang terpinggirkan, tereksklusi seperti itu, ya. Tentu diawali dengan penjelasan konsep gender, identitas dan peran gender. Kemudian di pokok bahasan terakhir kita akan membahas mengenai perubahan sosial dalam arus globalisasi, ya. Namun meskipun kita bahas di sini globalisasi, kita tidak hanya membahas globalisasi, kita juga akan membahas dengan glokalisasi, ya, di sub pokok bahasan yang ketiga. Tentu akan diawali dengan definisi aspek-aspek perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi, dan terakhir adalah pembangunan. Nah, ini pembangunan sebagai perubahan sosial. Artinya dengan program-program pembangunan itu bisa mewujudkan perubahan sosial yang diharapkan seperti itu. Dan kalau saudara cermati ya materi-materi yang kami sampaikan ini, selalu pada bagian-bagian sub pokok bahasan terakhirnya itu sebenarnya mengedepankan pada pesan-pesan. Ada pesan kesetaraan gender, ada pesan untuk antisipasi terhadap ancaman dari teknologi komunikasi, ada pesan untuk berinisiatif dan berpraktik readaptasi, ada pesan perubahan sosial, ada pesan transformasi birokrasi, dan masih banyak lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dari perkuliahan sosiologi ini. Kemudian metode pembelajarannya tadi di awal-awal sudah disebut SCL. Mudah-mudahan slide ini tidak membuat Anda bosan, karena mungkin semua dosen di PPKU termasuk nanti di semester-semester berikutnya selalu akan menjelaskan SCL ini meskipun singkat, ya. Meskipun singkat. Inilah pembelajaran berpusat pada mahasiswa, ya. Jadi singkatnya begini saudara sekalian. Jadi capaian pembelajaran lulusan itu, kalaupun kami yang mendefinisikan, tentu itu adalah sumber belajarnya. Nah, sumber belajarnya tidak hanya sekarang dari dosen ke mahasiswa saja. Nah, ya artinya wah kamilah seolah-olah terang. Ya. Jadi terang ini diberikan kepada mahasiswa, misalnya seperti itu. Bukan begitu lagi. Namun sudah ada proses interaksi
antara apa? Antara dosen dan mahasiswanya. Ya, disinilah peran dosen itu tidak hanya sebagai pengajar semata-mata, tapi dosen sudah menjadi fasilitator dan motivator seperti itu. Ya, inilah saudara sekalian. Jadi bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik, teacher center bukan gitu. Tapi bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Itulah student center learning itu, ya. Artinya apa? Artinya di sini mahasiswa dituntut tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya sebagai peserta belajar saja, tetapi juga sudah menjadi sumber belajar. Di sini mahasiswa itu sudah menjadi sumber belajar, makanya nanti ada tugas terstruktur. Ya, termasuk tadi diskusi-diskusi tadi misalnya, sosiologi itu apa? Teman-teman Anda dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Jawa Timur tadi sudah menjawab, sosiologi itu belajar ini. Ya. Sehingga mahasiswa itu pun harus seperti tadi, menunjukkan kinerja kreatif. Ya. Melalui apa? Ya, berupa kognitifnya, psikomotornya, afektifnya, seperti itu. Ya. Itulah dia. Sehingga di sini ditekankan nih, implementasi SCL dalam mata kuliah sosiologi, tugas terstruktur, tugas kelompok secara berkala, masing-masing 2 kali periode UTS, 2 kali periode UAS. Ditujukan untuk apa? Melatih memahami teknis ujian via course dan materi perkuliahan, serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran HOTS, ya. Ini istilah ini, ya. Memenuhi unsur kompetensi tuntutan keterampilan dalam pembelajaran. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya tidak hanya sebagai aspek mengetahui lagi. Tidak hanya sebagai aspek mengetahui, tapi sudah kritikal. Nah, ini critical thinking. Nah, ini critical thinking. Inilah yang ditekankan di HOTS itu, ya. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, knowledge, seperti itu, ya. Kemudian ini dia, tugas terstruktur dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan tadi. Tugas dikumpulkan dalam bentuk tugas kelompok. Kelompok akan dibentuk tim departemen. Tim departemen akan mengumumkan materi yang ditugaskan sesuai pokok bahasan pada saat jadwal tugas terstruktur dilakukan. Nah, ini format-formatnya. Semua materi ini nanti bisa Anda dapatkan di course, ya, termasuk slide kita ini. Menjawab 3 pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan di IPB course. Jawaban dituliskan dalam slide PowerPoint maksimal 5 slide. Jawaban dikumpulkan maksimal H-1 melalui IPB course sebelum kuliah berlangsung. Pada saat jadwal perkuliahan sesuai jadwal tugas terstruktur, pada 20 menit terakhir, 2 kelompok akan diminta mempresentasi jawaban, ya, menampilkan share screen PowerPoint-nya, dan 2 kelompok lain akan menjadi pembahas. Jawaban tugas terstruktur merupakan nilai kelompok dengan rentang nilai 0 sampai 70. Nah, gitu. Jadi pada saat tugas terstruktur itu akan ada 2 penilaian, saudara sekalian. Pada saat presentasi itu, tugas terstrukturnya sendiri, kemudian aktivitas sebagai panelis dan juga sebagai pembahas dengan rentang nilai 0 sampai 30. Kelompok panelis dan pembahas ditunjuk oleh dosen. Nah, disinilah dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator tadi. Kalau dalam apa? Dalam SCL tadi. Sementara mahasiswa di sini sudah menjadi apa?
sudah menjadi sumber belajar juga. Ini menunjukkan kreatif. Ya, di sini ya, lingkungan belajar terancang dan kontekstual, ya seperti itu. Oke, kemudian kuis juga terstruktur. Kuis diselenggarakan dengan fasilitas course dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Hal ini mendorong mahasiswa mempersiapkan diri dengan belajar lebih sistematis dan bekerja mandiri dan jujur. Nah, ini dia. Sebenarnya yang diharapkan utama itu mungkin juga pada saat Anda masuk IPB, Pak Rektor dan mungkin Direktur Kemahasiswaan ataupun Direktur PPKU sudah sering mengedepankan bagaimana kejujuran ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan ada pada urutan pertama seperti itu. Nah, kuis terstruktur dilaksanakan secara berkala, masing-masing 2 kali periode UTS dan 2 kali periode UAS. Ditujukan untuk berlatih memahami teknis ujian via course dan materi perkuliahan serta mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi disinilah saudara sekalian diminta. Jadi bagaimanapun di masa pandemi ini kita masih dan sudah dinyatakan di dalam SK Rektor bahwa perkuliahan kita masih melalui daring ya, secara online ini. Ujian pun nanti akan begitu, maka kedepankanlah kejujuran saudara sekalian ya. Itu yang kami sampaikan di sini. Kemudian kuis terstruktur. Kuis diberikan 4 kali dalam 1 semester, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Dilaksanakan sesuai jadwal, jenis pertanyaan versi hot. Hot dalam arti aspek pengetahuan itu ya itu yang terendah. Misalnya mengetahui definisi atau asal usul kata sosiologi, sosius dan logos misalnya seperti itu masih masih taraf pengetahuan. Tapi kalau sudah dikatakan hot study itu sudah higher thinking tadi ya, berpikir kritis ya, berpikir kritis udah analisis di situ, sudah analisis masuk di sana. Kemudian materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan. Jumlah soal setiap kuis yang diadakan bervariasi antara 5-10 soal. Soal kuis akan berbeda untuk setiap kelas perkuliahan. Waktu mengerjakan, nah ini kuis itu akan dilaksanakan pada malam hari waktu Indonesia Barat. Ya, jadi teman-teman yang berada di wilayah tengah ataupun wilayah timur ini menyesuaikan seperti itu ya. Dalam rentang waktu pengerjaan, mahasiswa dapat mengerjakan soal maksimal 3 kali dengan nilai akhir yang digunakan berupa nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban. Jadi dalam kuis ini saudara sekalian, saudara diberikan kesempatan. Nah, berikan kesempatan. Mudah-mudahan pada kesempatan pertama Anda langsung sudah dapat 100 gitu. Artinya apa? Ya, nilai Anda pada kuis itu misalnya sudah langsung 100. Namun kalau kesempatan pertama belum dapat 100, maka Anda bisa menggunakan kesempatan kedua, bisa menggunakan kesempatan ketiga. Akan tetapi nilai akhir yang digunakan berupa nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban gitu. Artinya kalau Anda sudah dapat 95 misalnya pertama, kemudian kedua jadi turun menjadi 85 misalnya, maka yang digunakan nanti rata-rata dari 95 dan 85.
Tapi kalau Anda langsung berhenti di situ, ya sudah, nilai Anda yang akan digunakan adalah yang 95 seperti itu. Nilai kuis akan terkoreksi langsung melalui sistem, ya. Jadi langsung ketahuan gitu. Jadi saat itu juga Anda langsung tahu, oh nilai saya 100, sudah saya berhenti. Oh nilai saya 95, ya nggak usah saya lakukan lagi lah, cukuplah itu. Nanti di kesempatan berikutnya bisa 100 misalnya seperti itu. Atau Anda masih penasaran supaya dapat 100, bisa. Tapi ada konsekuensinya itu kalau turun ini. Karena yang diambil bukan nilai tertinggi, yang diambil adalah rata-rata keseluruhan jawaban seperti itu. Ini materi kuliah, Anda bisa mengakses di sini. Ya, semua sudah punya user dan password. Kalau sudah semester 2 sebenarnya sudah relatif lebih paham perkuliahan kita ini. Berbeda dengan semester 1, wah ini masih menjajaki lah istilahnya. Kalau sekarang kan sudah lebih terbiasa dengan mengakses course IPB seperti itu. Ini ada kategorinya, setiap mahasiswa login, kemudian Anda pilih Human Ecology, kemudian Anda pilih Communication and Community Development, kemudian Anda pilih KPM 131. Nah, di sini Anda dapat materi-materi perkuliahan kita. Kemudian ini buku rujukan. Buku rujukan dari PB00 sampai PB05 ini. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ini buku rujukannya banyak sekali, dan salah satu yang mungkin nanti sering disebut adalah buku sosiologi, ya, sosiologi yang diterbitkan oleh Obor nih, ya, oleh Obor. Ini bukunya saudara sekalian, mudah-mudahan bisa kelihatan, ya. Sosiologi umum, ya. Editornya Predian Tony Nasdian. Nah, ini bukunya. Kalau Anda yang tinggal di Bogor, Jakarta, atau di mana ada toko buku Gramedia dan sebagainya, mungkin Anda bisa mengakses buku ini. Ya, saudara sekalian. Itu yang sering disebut-sebut di sini sosiologi umum gitu. Jadi kalau ada seperti di sini misalnya sosiologi umum Yayasan Obor, mana tadi? Contoh misalnya ini dia. Nah, sosiologi umum ini ES, grup di dalam Nasdian FT, Predian Tony, editor. Nah, ini mungkin menjadi salah satu buku kita, ya. Baik, itu dia mengenai pokok bahasan, kemudian aturan mainnya, kemudian ini tata tertib perkuliahan. Ini mungkin sudah mulai disebut-sebut juga ya di dalam penjelasan-penjelasan yang kami lakukan tadi, ya. Ini materi ini SKS 2, ini yang saya katakan tadi, 2 kali 50 dengan penugasan struktur durasi waktu 60 menit per minggu dan belajar mandiri durasi waktu 60 menit per minggu, ya.
Kemudian sebelum perkuliahan, mata kuliah sosiologi menggunakan media online berupa course atau LMS untuk menyajikan bahan pembelajaran pada setiap pokok bahasan diupload sebelum perkuliahan. Jadi saudara sudah bisa menguploadnya. Materi perkuliahan nanti bisa berupa video singkat, bisa berupa PowerPoint bernarasi, dan bacaan kasus fenomena sosial aktual. Bahan ajar pembelajaran tersebut wajib dipelajari dalam kerangka belajar mandiri terkait tugas tertutur, kuis, dan atau untuk bahan diskusi kelas. Nah, kemudian pada saat perkuliahan ini, saudara sekalian, penyampaian social fact fenomena dari tugas yang harus dipelajari sebelum perkuliahan dengan membahas kasus berupa bahan bacaan atau video singkat dipandu oleh dosen setiap kelas dengan durasi 30-40 menit. Penyampaian konsep teori bahan pelajaran daring, membahas bahan pelajaran daring yang sumber dari buku dan sebagainya. Ini lihat nih, ini juga lebih kurang 35 menit, ya 30-40 menit. Kemudian ada diskusi untuk refleksi, ya ini juga 30-40 menit. Nah, ini tata tertib perkuliahan yang saudara harus perhatikan. Mungkin tidak akan saya bacakan semuanya, namun saya sampaikan bagian-bagian yang sangat penting. Gitu. Pertama, peserta kuliah dan praktikum, dalam hal ini kuliah, dianggap sah apabila tercantum dalam daftar hadir. Nah, gitu. Jadi, kalau Anda sudah mengisi presensi, maka Anda dinyatakan hadir. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah 100%. Kenapa 100%? Karena tadi kontribusi penilaian itu pun mencakup 14 kali pertemuan gitu. Jadi kalau Anda nanti tidak hadir pada 2 pertemuan misalnya seperti itu, ya maka pada 2 pertemuan itu nilai Anda akan 0 gitu. Ya. Kemudian itu pun nanti menjadi syarat, saudara sekalian. Kehadiran itu menjadi syarat mengikuti ujian, ya. Mengikuti ujian, saya cari dulu ini tata tertibnya. Nah, ini dia. Anda baru bisa ikut UTS, ini penting saudara sekalian. Anda baru bisa UTS jika hadir 5 kali dari 7 perkuliahan selama sesi UTS. Gitu. Jadi 5 dari 7 harus hadir di sesi UTS baru bisa ikut UAS. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya 3 kali tidak ikut sesi UTS, maka Anda tidak akan diizinkan ikut UTS. Tapi apakah Anda masih bisa ikut UAS? Jawabannya iya. Jika dan hanya jika 7 kali berikutnya di sesi UAS Anda hadir. Artinya Anda 4 kali hadir di sesi UTS, ditambah 7 kali di sesi UAS, maka Anda terpenuhi 11 dari 14, maka Anda bisa ikut UAS. Sehingga nanti departemen setelah perkuliahan ke-7, sebelum pelaksanaan UTS, akan diumumkan daftar cekal. Jadi kalau Anda masuk daftar cekal, itu artinya Anda kurang dari 5 kali selama pertemuan tengah semester. Ya. Kemudian setelah perkuliahan ke-14, sebelum pelaksanaan UAS, akan diumumkan daftar cekal. Nah, kalau Anda diumumkan di situ, itu artinya Anda tidak hadir, tidak memenuhi syarat 11 dari 14. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini penting sekali saudara sekalian Anda ketahui. Namun
yang lebih penting lagi, saya pikir, jangan sampai melakukan apa? Melakukan kecurangan, gitu ya. Ada ini pelanggaran, pemalsuan surat izin nilai E, menitipkan dan dititipkan pengisian daftar hadir tertulis kuliah. Nah, ini teknisnya saya belum begitu ini dalam konteks online ini. Artinya jangan sampai satu orang kalau dalam konteks sekarang ya paling menggunakan username dengan 2 layar seperti itu. Nah, itu nilai E juga itu ya, mencontek dan saling mencontek pada saat ujian. Nah, ini sampai ditemukan misalnya kadang-kadang ya itu dia. Kalau kita tidak jujur itu ada saja apa ya yang membuat itu ketahuan gitu. Misalnya tiba-tiba Anda kirim pesan, tadinya pesan Jabri, masuknya ke grup. Gitu. Jawaban nomor 1 sampai 3 adalah B gitu. Nah, udah. Nah, itu udah termasuk pelanggaran nanti itu. Artinya ada saling kerjasama gitu. Hati-hati gitu ya. Karena sistem itu bisa mengecek beberapa kecurangan itu. Kemudian, nah ini penting sekali karena apa? Saudara adalah peserta semester 2. Ini paling rawan ini kalau peserta semester 2 ini. Melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan. Hati-hati, saya peringatkan di sini, hati-hati. Langsung nilai E nanti. Ya. Karena kami sudah merekod semua jawaban-jawaban tugas mingguan dari teman-teman Anda seangkatan yang sudah dapat mata kuliah sosiologi di semester 1. Jadi kalau Anda plagiat, udahlah ini peserta semester 1, Pak Martua nggak tahu menahu itu, copy paste saja lah, gantikan nama, gitu. Lagi-lagi saya katakan, begitulah ketidakjujuran itu oleh sang pencipta itu ada saja jalannya supaya apa? Supaya itu ketahuan curang. Beberapa mahasiswa hanya mengganti apa? Mengganti nama. NIM-nya lupa diganti, ya sudah, ketahuan lah. Nah, apalagi sekarang ada sistem. Nah, ada sistem yang bisa mengecek kemiripan dan sebagainya, termasuk sumber file dan sebagainya. Hati-hati, ini jangan Anda lakukan. Semua nilai E. Mencontek dan saling mencontek nilai 0 tanpa ujian perbaikan. Nah, jadi ketahuan begitu, nilai 0, udah. Ya. Gitu saudara sekalian. Nah, ini dia sekretariat kita ya. Bagi Anda yang di Bogor dengan mengikuti protokol kesehatan, saudara bisa berkunjung ke sini ya, ke sekretariat kita. Koordinator mata kuliah kita ada Pak Murdianto. Di sini ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya. Kemudian administrasi pendidikannya ada Ibu Anggra Irena Bondar. Seperti itu. Ya. Baik, saudara sekalian, saya lihat kita masih ada waktu. Saya ingin menekankan ini sekali lagi, tolong ini. Saya sebagai dosen kelas nanti tidak bisa membantu apa-apa ketika saudara sudah melakukan ini hal-hal yang dimaksud di sini. Begitu saja saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentu kita berharap ada proses diskusi ataupun hal-hal yang ingin Anda perjelas, karena hari ini
sebagaimana saya sampaikan tadi, dan Anda lihat juga dalam materi kontrak kuliah yang saya sampaikan tadi, tidak ada materi perkuliahan. Kalaupun ada tadi definisi sosiologi, itu hanya pemanasan saja, supaya saudara paham betul ketika kita belajar sosiologi itu minimal individu versus individu. Jadi harus ada dua orang. Arasnya adalah mikro, ya. Arasnya mikro. Itu yang paling penting Anda pahami. Oh, inilah sosiologi. Sosius logos. Inilah sosiologi. Gitu. Jadi kenapa tadi orang yang tanda petik stres lah itu membenturkan kepalanya misalnya seperti itu nggak dibahas dalam sosiologi, itu dibahas juga dalam ilmu sosial lainnya misalnya psikologi gitu ya. Jadi berbicara tentang aras dalam sosiologi, aras paling rendah adalah aras mikro atau aras interaksi sosial. Namun aras yang paling besar, oh ini maaf, ini saya belum rename dari tadi, maaf ya, sebentar dulu nih. Kurang saya perhatikan ini nih. Inilah alatnya kadang dipakai anak juga. Baik, itulah saudara sekalian. Ya, itulah sosiologi itu. Dan aras paling besarnya adalah aras makro. Gitu. Aras makro. Ibaratnya gini, kita adalah bagian dari kalau paling kecil aras individu, tapi itu tidak dibahas dalam sosiologi gitu. Nah, kita adalah satu dari 7,8 miliar penduduk hari ini misalnya seperti itu. Ya. Dan aras paling besar adalah aras makro, ya. Aras ini. Bagaimanapun kita menjadi bagian dari penduduk yang 7,8 miliar itu. Baik. Itulah sosiologi. Sangat menarik membahas sosiologi ini dan memahami kontribusi nilai tadi, maka menjadi aktif dalam kelas kuliah itu menjadi bisa kalau saya katakan keharusan, saya otoriter gitu, menjadi sesuatu hal yang ideal, ya. Aktif dalam perkuliahan sosiologi itu menjadi sesuatu yang ideal, gitu, ya. Lihatlah kontribusi penilaiannya. Ya, sebenarnya Anda, bahasa saya diam saja, nilai Anda bagus. Ya kan, UTS, UAS, kemudian apalagi kuis, tugas terstruktur yang Anda kerjakan di sendiri misalnya seperti itu. Anda diam itu. Ya, nilai Anda ya relatif bagus gitu. Tetapi menjadi ideal, ya. Aktif dalam perkuliahan sosiologi itu sudah baik sekali gitu. Seperti hari ini Saudari Anissa, Saudari Aisyah, Saudari Cynthia gitu. Itu sudah dicatat itu sama Mbak Ilhamda, Mbak Ilhamda El Juhri, host kita itu. Itu sudah dicatat aktivitas pada minggu pertama, gitu. Ya. Jadi itu utamanya nanti minggu kedua sampai minggu ke-14 seperti itu. Ya. Begitu. Siapa lagi yang mau komentar atau bertanya? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Saudara Fikri. Untuk pertanyaan yang pertama kan untuk kontrak kuliah udah ada di kelas siapa ya? Itu kira-kira
cukup dibaca lalu dipahami saja, atau kan ada tuh yang semisal kayak waktu itu MBL sama kalkulus itu kan diminta untuk tanda tangan, terus dikirim lagi filenya ke dosen sebagai perwakilan mahasiswa untuk tanda tangan gitu kan Pak. Kira-kira kalau di psikologi ini kira-kira perlu seperti itu atau enggak ya Pak? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Iya. untuk pembagian kelompoknya itu, jadi kan dibikin sama departemen atau dari sosiologinya Pak ya? Ya. Kira-kira dikirim atau selesai kapan ya Pak? Ya, baik. Saudara sekalian, mengenai yang pertama tadi, Saudara Fikri dan kawan-kawan, itu untuk mata kuliah kita tidak perlu, ya, tidak perlu seperti itu. Jadi kembali pada penekanan apa? Penekanan kejujuran saja, ya, bahwa Anda sudah membaca, memahami materinya. Kemudian yang kedua, mengenai pembagian kelompok, tentu akan segera kami kirimkan. Saya sendiri sudah siapkan file yang bisa langsung saya kirimkan ke mahasiswa. Kalau saya perhatikan, ringkasannya adalah saudara semua dibagi menjadi 16 kelompok, ya. Satu kelompok itu 5-6 orang. Kalau saya perhatikan, setiap kelompok ganjil beranggotakan 5 orang, setiap kelompok genap beranggotakan 6 orang. Jadi sebenarnya saudara pun sudah bisa melihat urutannya itu, ya, melihat urutannya itu karena itu urut itu, artinya nomor 1 sampai 5 itu adalah kelompok 1, ya. Nomor urut 6 sampai berapa jadinya? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sampai 11 itu kelompok 2, ya. Nanti bisalah segera saya ini kan ya. Tapi coba saya lihat barangkali ada filenya sebentar ya. Oke, baik Pak. Mana file Excel-nya ya? Nah, ini kelihatan nggak ini? Teman-teman kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Nah, ini dia nih. Inilah pembagian kelompoknya. Kalau daftar nama 1 sampai berapa nih? 93 ini, saudara Fikri sudah punya nih. Kenapa Pak? Ada 93 peserta yang terdaftar di sini. Benar ya? Seharusnya sih 95 sih Pak. 95 ya. Mungkin setelah kalau semester 2 kan ada saja yang mengundurkan diri atau keluar seperti itu. Nah, ini nanti saya kirim filenya di grup kita saja ya. Oh ya, baik. Nah, ini segera saya kirim. Nah, ini misalnya ini nih. Shirley sampai Ernie ini satu kelompok ini. Ya. Mohon maaf bila harus semua mungkin anggotanya perempuan atau nanti mungkin dalam kasus tertentu ada laki-laki semua gitu. Ini mohon maaf saja gitu. Jadi ini oleh departemen sudah dibagikan dan kami sebagai dosen itu ya tinggal mencatat ini aktivitas Anda. Misalnya kuliah 1. Nah, ini nilai siapa? Fikri berapa gitu. Nah, gitu nanti seterusnya. Gitu. Ya.
Nanti akan saya kirimkan ya file itu. Jadi akan sangat menentukan aktivitas Anda, termasuk dalam tanya jawab. Karena apa? Saudari Ilhamda sebagai host itu akan mencatatkannya, ya. Dan kalau misalnya terlewat, bisa mendengarkan apa? Mendengarkan rekamannya seperti itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu. Apa alasan Pak Martua memberi nilai pada Anissa, siapa tadi, Aisyah, Cynthia, Fikri misalnya di kuliah pertama? Oh, mereka ada bertanya, ada berargumentasi seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Saudara Ridwan. Tentang kuis terstruktur, Pak, selain soal HOTS, itu bentuk soalnya pilihan ganda atau ada isiannya, Pak? Iya. Jadi bentuk soalnya itu bisa benar salah, bisa pilihan ganda ABCD. Nah, jadi sifatnya checkpoint lah, ya. Jadi bisa 5 soal BS, 5 soal ABCD, atau 5 soal semuanya BS atau 5 soal semua ABCD. Kalau kita perhatikan tadi 5 sampai 10 kan? 5 sampai 10. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Iya. Sama-sama gitu. Ada lagi? Izin masuk, Pak. Silakan. Terkait Mas Rahadianto. Ya, Pak. Terkait absensi tadi, presensi, Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa presensi itu toleransi maksimal 30 menit. Itu seandainya kita melebihi 30 menit itu bagaimana ya, Pak? Soalnya kadang kalau saya sendiri itu kadang sering lupa atau ada kegiatan di rumah atau gimana, sehingga bisa jadi absensinya baru ingat sore hari, malam hari, atau besoknya kadang, Pak. Itu kalau kayak gitu gimana, Pak? Ya, tentu saja untuk kuliah pertama hari ini masih bisa ditoleransi. Nah, kalau untuk kuliah berikutnya tentu diharapkan Diharapkan Anda tidak lupa seperti itu. Sama seperti saya nanti. Kalau saya lupa kan Anda nggak bisa mengisi presensi seperti itu. Ya, jadi saya harus melakukan presensi dulu gitu. Saya sendiri saya bikin alarm saya. Tadi pagi 7.50 sudah harus siap-siap di ruang kerja seperti itu. Ya. Maka saya harus kirimkan pesan seperti itu. Aturlah, manajemenlah waktunya seperti itu. Ya. Karena apa? Karena nanti akan sangat kesulitan gitu. Akan sangat kesulitan kalau saudara tidak mengisi presensi. Iya, kalau ada dokumentasi Anda foto misalnya seperti itu, atau Anda bertanya saat perkuliahan gitu, itu bisa dilihat dari bukti rekaman seperti itu. Nah, kalau nggak ada, bagaimana kami menyatakan saudara hadir gitu, ya? Jadi ya belajarlah untuk Untuk tertib ketentuan-ketentuan kita ya. Untuk hari ini masih bisa ditoleransi Mas Rahadianto, tapi baiknya ke depan tidak lupa gitu. Kalaupun dalam keadaan terpaksa ada yang lupa, segera hari itu juga seperti itu. Ya. Atau kalau Anda tidak lupa, Anda mungkin rajin dokumentasi lah. Seperti sekarang ini kan mungkin Anda bisa dengan fasilitas Anda bisa foto juga kan? Mas Rahadianto? Iya, betul, Pak. Iya, jadi kalau Anda ada foto, kalau enggak gimana kami menyatakan hadir seperti itu. Ya. Karena ini kelasnya kan besar ini, saya sendiri harus buka 4 layar supaya bisa Anda melihat semua. Itu juga kalau Anda
Anda on cam. Kalau Anda off cam, saya pun belum kenal seperti itu. Ya. Nah, mengenai tampilan foto sudah ada ketentuan ya. Yang bisa disampaikan kalaupun Anda off cam, seperti yang bagus itu mungkin seperti Gina dan Iqbal ini ya. Jadi foto Anda yang ditampilkan gitu. Ya. Bukan foto yang lain seperti itu. Bisa ya dipahami ya. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, silakan Gina. Untuk tugas terstruktur itu kan nanti ada 2 kelompok ya Pak yang tampil di 25 terakhir. Apakah ada sesi diskusi seperti tanya jawab Pak di akhirnya? Terima kasih. Tentu ada, Saudari Gina. Jadi tugas terstruktur itu nanti bisa di depan, bisa di akhir gitu. Sangat tergantung pada materinya. Jadi 2 kelompok itu juga tentatif bisa 3 kelompok yang presentasi masing-masing misalnya maksimal 5 menit, kemudian dikomentari, ada proses diskusi seperti itu. Jadi sangat terbuka waktu untuk diskusi gitu. Makanya ada nilai aktivitas. Jadi meskipun ada tugas terstruktur, misalnya kita nanti di minggu ke-3 seperti itu, yang akan mendapatkan nilai aktivitas hari itu tidak hanya yang jadi panelis dan pembahas saja, tapi audiens juga, peserta-peserta lain juga, itu juga mendapat nilai aktivitas kalau bertanya seperti itu. Ya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Iya. Sama-sama. Baik, masih ada yang lain? Kalau iya, dari masih bertanya. Ya. Oh, silakan dia. Kira-kira kecakapan seperti apa yang mesti kami miliki untuk mempelajari ilmu sosiologi ini, Pak? Misalnya menyelidiki pertanyaan sosiologi beserta teorinya atau berlatih merumuskan kesimpulan atau bagaimana ya, Pak? Iya. Tentu yang pertama, Saudari Dian, yang pertama adalah tahapan disebut HOTS itu, ya. Tahapan pertama itu kan mengetahui dulu siapa tokoh sosiologi, misalnya gitu. Oh, Auguste Comte gitu. Apa definisi sosiologi? Oh, ilmu tentang masyarakat gitu. Jadi apa konsep struktur sosial misalnya gitu. Pola hubungan yang relatif mantap misalnya gitu. Di mana siapa berstatus apa, dia berperan apa misalnya gitu. Itu kan masih definisi, masih konsep, masih pengetahuan gitu. Tapi kecakapan yang diperlukan berikutnya adalah bisa menggunakan konsep itu. Dalam konsep struktur sosial gitu, seperti apa wujud nyatanya dalam struktur organisasi di IPB misalnya begitu. Oh, rektor, statusnya rektor, peranannya ini, statusnya dosen, peranannya ini, statusnya mahasiswa, peranannya ini. Itu kan sudah bisa menggunakan konsep, ya. Nah, yang lebih jauh lagi, dia bisa menganalisis bagaimana peran-peran pihak-pihak yang ada dalam struktur sosial dalam masyarakat. Wah, itu sudah lebih aplikatif lagi seperti itu. Gitu. Sampai ya berpikir kritis, menganalisa gitu. Siapa yang idealnya berperan dan mengambil keputusan dalam situasi seperti ini, nah, misalnya situasi kampus pandeminya meningkat misalnya seperti itu. Wah, itu kan sudah menganalisis tuh. Wah, ini misalnya peran rektor harus lebih tinggi, dia harus memberi contoh dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi tidak hanya sebatas
mengetahui dan memahami, tapi sudah menganalisis, ya, sampai pada nanti merancang. Nah, merancang. Kalau merancang kan, kalau buat orang teknik kan dia membangun gitu ya. Nah, kalau kita dalam sosial itu merancang dalam arti mendesain, merancang dalam arti pemikiran saja. Oh, kalau semua buang sampah ke sungai gitu. Apa ide kita supaya orang tidak buang sampah ke sungai, misalnya seperti itu. Nanti kita readaptasi ekologi misalnya contohnya. Jadi itulah tahapan tertinggi berpikir higher thinking itu, ya, HOTS itu, seperti itu, ya, seperti itu, Saudari Dian. Baik, terima kasih Pak. Iya. Sekali lagi, merancang, mendesain tidak harus membuat sesuatu yang jadi seperti buku sosiologi ini kalau untuk ini, ya. Tapi ide saja, rumusan gagasan saja itu sudah desain, sudah rancangan gitu. Tapi bagaimana orang merancang, mendesain gagasan kalau dia tidak mengetahui konsepnya, seperti itu. Jadi aspek pengetahuan dulu baru bisa sampai tertinggi itu nanti yang mendesain. Ada lagi? Nggak apa-apa, untuk kuliah pertama maksimal 9.50. Atau mau cukup dulu? Ada kuliah lagi jam 10? Ada, Pak. Ada ya? Baik. Anda siap-siap. Nanti minggu depan kita akan atur waktu sedemikian rupa. Pukul 8 tepat, maksimal 8:05 kita mulai, tapi sudah bersiap-siap dari 7.15. Kemudian pukul 9:40 kita harapkan selesai, maksimal 9:45, sehingga Anda punya waktu lebih kurang 10 menit atau 15 menit untuk jeda perkuliahan berikutnya. Yang belum sempat sarapan masih bisa sempat sarapan, seperti itu, ya. Itu saja saudara sekalian. Sekali lagi, kuliah sosiologi ini bagi saya ini perjuangan berat buat saya belajar sosiologi secara daring, karena interaksi itu buat saya secara pribadi akan sangat bagus ketika tatap muka. Namun kita sebagai orang dewasa harus adaptif melihat perubahan ini dan juga keputusan yang diambil oleh IPB, pemerintah kita dalam situasi pandemi saat ini. Mari kita berdoa sama-sama supaya pandemi segera berakhir. Walaupun semester ini tidak jumpa di sosiologi, ya, di kuliah lain masih ada kesempatan jumpa, ketemu, karena saya lihat pesertanya tadi ada juga dari ekologi manusia ya, dari manajemen, dari sekolah bisnis ini ya, betul ya? Iya, kalau kita lihat pesertanya tadi, iya, dari fakultas H, fakultas I, fakultas K ya. Oke. Baik, Saudara Fikri, sudah bisa kita akhiri? Iya Pak, cukup Pak. Iya. Kemudian host kita Saudara Ilhamda, sudah dicatat semuanya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Nah, supaya tidak jadi beban juga buat Anda kalau mau melaporkan, bisa melaporkan mingguan. Setidaknya melaporkannya ke saya nanti sebelum sesi UTS ada laporan aktivitas ya. Baik Pak. Iya, kalau sifatnya harian kan saya bisa langsung koreksi, oh hari ini ada si A, si B, si C, gitu kan. Tapi kalau sifatnya 3 mingguan nanti mungkin sudah terlewat juga. Ingatan kita itu yang yang segar itu ya 24 jam. Nah, itu pun sebelum kita tidur. Kalau kita sudah tidur udah lain cerita. Gitu. Ya. Baik, saudara sekalian, saya selalu saya lupa mencatatkan di sini,
mengakhiri perkuliahan dengan kalimat, mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Nanti minggu depan saya jelaskan mengapa saya selalu menyampaikan kalimat itu sejak saya menjadi dosen tahun 2000. Ya, akan saya jelaskan di lain kesempatan. Tapi itulah pesan saya setiap mengakhiri perkuliahan. Saya tidak ingin berubah sendiri ke arah yang lebih baik. Saya juga tidak ingin sukses sendiri. Saya mengajak Anda berubah, saya mengajak Anda sukses. Saya akhiri kuliah hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi. Salam sukses. Selamat pagi. Salam sukses. Salam Pak. sukses, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pamit ya, Pak. Pamit, silakan. Silakan. Ada kuliah berikutnya, silakan. Bapak mohon izin untuk memberitahukan kalau Ya. data mahasiswa yang aktifnya sudah saya kirimkan melalui personal chat Zoom, Pak. Apakah perlu saya kirimkan melalui personal chat WA? WA saja kali ya? Oh iya, baik, Pak. Iya. Kalau chat room kan kalau kita sudah keluar nggak ini lagi kan? Oh iya, Pak, baik. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Dirimu host ya? Iya, Pak, tadi saya sempat ke live, jadi ya balik. Ya. Oke. Baik. Ya baik, Terima kasih, ditutup saja. Pak. Oke, Pak, baik. Ya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk Al-Farabi dan Ahadian, apakah mengikuti kuliah? Takutnya Dian. tidur nih, Pak. Iya. Dicatat saja dulu nanti minggu depan atau melalui chat Japri bisa disampaikan. Baik, Pak. Iya. Silakan tutup saja, Mbak. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.